sebenarnya yang benerin tank SPS itu malah Supan. Nah sekarang pertanyaan yang gue tuh pengen tahu kan, lu udah lebih lama megangin Coral jadinya kan, karena hampir tiap hari. Nah Gonio merah itu kan kalau kata orang river itu kan susah, karena susah naik gitu. Nah tipsnya dari lu sendiri untuk bikin Gonio ini mekar tuh gimana sekarang? Bagaimana caranya lu menaikkan warna di tank ini yang kemarin sebelumnya sangat-sangat tidak ada nutrien? Dan menurut gue yang terakhir kadang-kadang terlalu bersih. Iya, terlalu bersih ya, betul. Ya, jadi kalau orang itu udah terlalu bersih, malah bikin koralnya jadinya nggak bisa. Karena memang gimana pun juga ternyata memang mereka butuh nitrat ya. Iya, betul. Jadi nutrien itu terpenting, tapi terjaga ya. Jadi nitrat yang terjaga kita bilangnya sekarang ya. Jadi bukan nitrat yang over. Jadi tetap targetnya adalah turun dan kecil tapi terjaga. Halo semua, welcome back to Java Pet and Company bersama gua Niko dan saya Supan dari divisi Javarif. Ya, udah lama kita juga nggak collab bareng di sini. Nah, sebenarnya yang benerin tank SPS itu malah Supan. Jadi buat kalian yang pingin tahu nanti, jadi kita tuh hari ini mau update tank SPS di depan. Tank SPS itu sekarang itu jauh lebih berwarna menurut gua. Dan kemarin kan banyak masalah tuh. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Supan. Sekalian kita update tank SPS di depan. Nah sebelum itu kita itu pingin minta nambahin, karena tank SPS itu kan jadi bosen ya kalau ngelihatnya SPS doang. Kemarin kan Wisma tambah apa namanya? Karangkuku ya. Tapi nggak apa-apa ya, sama Angel nggak apa-apa gigit, nggak ya? Angelnya juga udah mungkin udah terlalu lama di sana kali ya. Iya. Kita mau nambah apa nih Pan? Kira-kira di depan Pan? Paling rencananya sih itu kan udah ada Karangkuku. Paling mau ngambil Gonio sih paling, Gonio Pora. Nah, nanti kita langsung cek di sini Gonio Pora. Sing mana, Bro? Cuboy. Si IG paling boleh. Yang ini. Naik dia. Ini. Nah, emang kalau beli Gonio Pora itu kalau dia udah naik, biasa memang kesempatannya di akuarium depan juga orang lain akan naik. Iya. Oh, jadi kalau memang kita beli Gonio Pora itu belum mekar, nah itu akan adaptasinya mungkin memang agak lama. Di tank orang pun sama. Iya. Soalnya kalau Gonio itu kan dia udah mekar, udah naik, berarti dia itu menandakan udah stabil. Kalau dia masih kuncup terus, kita pindah-pindah, nah itu masih stres kondisinya. Nah sekarang pertanyaan yang gua tuh pengen tahu kan, lu udah lebih lama megangin Coral jadinya kan, karena hampir tiap hari. Nah Gonio merah itu kan kalau kata orang river itu kan susah, karena susah naik gitu. Nah tipsnya dari lu sendiri untuk bikin Gonio ini mekar tuh gimana sekarang? Kalau aku di sini sih biasa untuk maintenance Gonio itu parameter paling di sini itu kan mainnya tahannya itu di 8-an, 8 sampai 8,5. Terus kalsiumnya di 350 sampai 400, sama si magnesiumnya lumayan tinggi, 1400-an. Nah, terus sama parnya di sini itu kurang lebih di 150 untuk si Gonio ini. Sama di sini sebenarnya nggak terlalu kenceng sih harusnya. Cuman Gonio itu bisa harus kenceng juga bisa. Untuk di awal rekomendasinya di harus kenceng apa enggak? Sebenarnya enggak terlalu. Ini bisa dilihat harusnya nggak ada. Iya, nggak terlalu kenceng sih. Ya soalnya memang banyak orang bilang Gonio itu nggak harus kenceng ya. Iya. Makanya. Emang nggak harus. Jadi kenceng. ngomongin par, nah seberapa penting sih trace elemen itu di Gonio menurut lu? Trace elemen di Gonio iya sangat penting sih. Di Gonio itu kayak trace color yang iodine, terus apalagi Pak potasium, iron ya. Iya. Sama bioactive elemen itu emang penting buat si Gonio Pora. Emang mempengaruhi perkembangannya? Iya, mempengaruhi. Jadi dia emang doyan trash sih dia itu. Si Gonio ya. Jadi untuk khususnya Gonio kita akan main di trace elemen juga berarti main ya. Main. Iya. Nanti yang buat kalian yang nggak tahu trace elemen seperti apa, nanti kita akan kasih tahu produknya seperti apa. Nah kita langsung milih Coral Gonio. Nah kira-kira mau bawa berapa banyak? Gua satu. Kalau enggak 2 aja dulu. 2 dulu. Oke, kita akan tes 2. Nah kalian tinggal stock shot, ngelihat proses pengambilan dan pemasangan, dan kita langsung lanjut ke depan. Oke.
sini kita sebelum masukin oral itu baiknya sih kita dip dulu. Beli dari manapun, dari toko manapun, bagusnya kita dip dulu. Oke, nah dip itu sebenarnya buat apa sih, buat yang banyak yang nggak tahu? Dip itu biasanya kan di koral itu ada parasit-parasit seperti kayak platform, terus bristle juga, ya segala macam sih ada itu apa namanya? Nudi. Iya, nudibranch juga. Ya. Nah itu harus di dip supaya dia pada keluar dan pada mati. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau misalnya kayak karang anemon yang suka mati, yang belum tentu brown jelly disease, itu kadang-kadang tuh memang ada nudinya di dalamnya. Nudi itu kalau di dip pas mati kelihatan nanti gede-gede gitu. Apalagi kalau nudinya udah besar gitu. Jadi nudi itu seperti kayak lintah dia bentuknya. Iya, Jadi kalau misalnya mungkin bisa dikasih lihat nudi branch kayak gimana, dia kayak lintah. Jadi itu juga makanin daging koral Iya, gitu makanin dari koral. dalam ya. Jadi kalau koral lu botak, mungkin ada nudi-nudi kecil di dalamnya juga gitu. Oke, ini kita langsung masuk proses dipping. Berapa tetes sih biasanya? Ini kan Nah. 30 itu buat 4 liter. Iya, Ini biasanya sih 8. 8 tetes. Iya. Wah, sampai titik darah penghabisan tadi pakai Iya. masukan. Coral Rex untuk kalian yang nggak tahu adalah salah satu, kalian bisa cek kalau di luar negeri itu ada namanya Reef Central ataupun Reef to Reef RC. Itu adalah salah satu forum pedoman di dunia reef. Salah satu rekomendasi dip paling sering keluar itu nomor 1 saya jamin adalah merek ini. Ini adalah namanya Coral RX namanya. Ya, jadi Coral RX itu ada dua, ada yang industrial, ada yang biasa. Nah ini cukup hasilnya cukup bagus. Kalian nanti lihat tuh dalam waktu berapa menit seperti apa keluarnya. Iya, nggak tahu sih ada hamanya apa enggak. Cuman kalau ada hamanya dia pasti keluar. Soalnya pas kalau di sini itu, misalnya pas kita datang biota, emang kita di RX juga, makanya biasanya sih udah nggak ada. Karena sebelum masuk ke penampungan kita itu lakukan dip dulu. Itu masih tetap ada. Dipnya berapa lama ya Pan kira-kira? Dip itu 5-10 menit. Itu banyak yang jalan-jalan ya. Ini lihat kalian kecil-kecil tuh. Pan itu namanya apa Pan? Yang jalan-jalan itu Pan? Yang jalan-jalan. Platform ya? Yang kecil-kecil. Apa namanya? Obipods. Iya. Ih, serem ya. Kalau di zoom pakai mikroskop makanya ngeri. Jadi kayak monster ya. 5 minutes later. Oke, nah kita sudah 5 menit sekarang ya. Seperti kalian lihat nanti kita akan dikocok lagi sekali lagi sama Supan. Jadi untuk Ini penghasilan penampakannya, ya nanti kita akan zoom in hasilnya. Nah nanti Mas Supan akan langsung masukin ke tank dan sekalian kita update tank SPS. Oke, yuk langsung masukin Pan. Nah, yang pertama kan batu gonio. Kelihatan ya. Jadi kalian kalau mau lihat hasil dari dip, bayangkan ini itu sudah sebelumnya pernah di dip, dimasukin lagi tetap ada hama, apalagi yang dari laut. Pastikan untuk ngedip menggunakan dip apapun. Kita rekomendasi menggunakan dip X, tapi balik lagi merek banyak, silahkan mencoba merek apapun. Nah oke, kita balik lagi mau update SPS. Jadi kemarin tuh SPS kita kan nggak semua warna ini, jadi nanti kan kalau di widescreen kayak gini ataupun di kamera yang wide kan nggak kelihatan Pan. Nah cuman pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya lu menaikkan warna di tank ini yang kemarin sebelumnya sangat-sangat tidak ada nutrien. Pas itu pertama-tama sih kita kan setiap akuarium pasti ada yang namanya buat nurin nitrat, entah itu dari aditif ataupun dari si
reaktor. Nah kebetulan di sini itu kan dulu itu ada reaktor yang buat nurunin fosfat ya kan. Nah itu aku angkat, nggak aku pakai dulu untuk naikin si kadar nutrien yang di dalam akuarium ini. Nitrat reaktornya pun diangkat berarti? Nitrat reaktornya juga diangkat. Jadi kondisi sekarang kosong cuma skimmer aja sama media bang? Iya, sekarang cuma skimmer sama media bakteri aja. Semenjak lo lakukan itu apa yang terjadi bang? Semenjak ini gue angkat semua Pak, itu tetap si nutrisinya tuh masih tetap rendah. Nah di sini itu aku bantu pakai ini apa Recia B+. Jadi setiap hari aku kasih makan buat naikin si nitrat fosfatnya itu. Tapi berhasil akhirnya? Ya ini hasilnya. Sekarang tapi nitratnya sudah ada? Sekarang nitratnya udah ada, meskipun baru 1 ya lumayan lah. Satu aja itu udah capek Pak. Tapi udah kelihatan warnanya nggak putih ya? Iya, kalau sekarang ya udah kelihatan lah mending. Jadi kalau, nah setelah berarti dengan adanya nitrat yang terkontrol, sebenarnya butuh nggak sih nitrat itu buat warna sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk SPS sih menurut aku dia masih butuh. Berapa sih sebenarnya nilai yang lu cari? Nilai yang aku cari sebenarnya ini di 4 rencananya. Cuman ini baru 1 yang mungkin dinaikin lagi terus sampai mentok 4. Nah itu baru di maintain tahanin. Jadi semenjak udah ada 1 aja tuh kelihatan banget guys warnanya ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu bahwa ternyata ULNS yang dari dulu kita mainnya tuh 0 banget, nggak juga bagus banget. Iya, justru nggak bagus. Iya. Jadi ternyata nitrat dan fosfat yang lebih tinggi itu juga cukup bagus ya malahan ya. Iya. Jadi ada nutrisi itu si SBS juga dia warnanya lebih kencang. Lebih keluar ya. Nggak ada, iya. Nah, untuk rekomendasi makanannya satu hari lu berapa mili yang saat ini? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya over yang lebih anjuran dari itu ya. Lebih anjuran dari produknya. Ini berarti lu isi berapa setiap hari? Wah bikin bangkrut gua deh. Iya, gak apa-apa lah. Ntar kalau udah jadi kan berhenti gua Pak. Berapa nih kita isinya? Di sini itu aku tuang EB Plus setiap hari ya. Itu kurang lebih di 30 mili. 30 mili tiap hari? Tiap hari. Jadi 1 bulan 1 liter ya? Oke, tapi nggak oke sama ada hasilnya. Iya. Nah, cuman berarti gini, banyak orang yang nggak paham artinya bahwa sebenarnya nuangin EB Plus tiap hari pun selama sebenarnya nitrat sudah terkontrol seperti ini, kita nggak ada reaktor, nggak juga menaikkan nitrat dan fosfat secara berlebihan ya sebenarnya. Iya, enggak. Balik lagi sih menurut aku kalau memang sistemnya udah balance, si bakteri anaerobnya itu sudah kuat, mau dihajar makan setiap hari juga dia tuh sebenarnya ngolah terus. Makanya di sini aku itu overin ya emang sengaja buat naikin kayak gitu. Nah kalau untuk catatan tank baru sih ya saran aku EB Plus itu pakainya setengah dosis saja kalau mau setiap hari. Iya. Setengah dosis itu berarti berapa mili per 101 berarti? Iya 1 mili per 100 liter ya. Untuk baru itu berarti hitungan berapa di bawah berapa bulan itu? Pokoknya sih semisal habis selesai cycling kan isi biota tuh. Kadang-kadang orang itu kan di sininya emang setiap hari anjurannya cuman hajar terus di situ itu kan kondisinya masih belum stabil si bakterianya. Nah itu yang memicu lumut sih sebenarnya. Terus kan kadang-kadang si akuarium yang baru selesai cycling dia itu kan nutrisinya terlalu rendah, 0 semua rata-rata si nitrat fosfatnya itu. Nah nitrat fosfat nggak ada itu kan memicu si bakteri dino tuh keluar. Nah terus kita hajar makan setiap hari, makanya si dino itu bisa keluar. Sebenarnya yang keluar itu dino, bukan lumut, air alga atau apa bukan. Jadi anjurannya setengah dosis sehingga kalau over malah nanti repot sampai ke dino ya. Sampai dino. Oke. Ada lagi yang mau ditutup, mungkin mau dikasih tahu ke teman-teman yang ingin main koral. Itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya sih untuk maintenance koral itu ya koral mau koral apapun ya. Yang penting mah kita tahu ininya aja sih, parameter airnya gitu loh. Terus apa yang harus kita lakuin, misalnya ini butuhnya tuh lagi dinaikin gitu, ya kita harus tahu. Oh jadi kita itu harus makan memang agak sering. Terus kayak pokoknya kayak amino yang menghasilkan si nutrisi itu kita kasih aja nggak apa-apa. Sama ya parameter air juga sih. Parameter air harus stabil
yang kita mainin itu di berapa, nah itu aja dijaga sih gitu. Jadi buat itu kalian yang pingin mulai koral ke depannya, sebenarnya koral cukup mudah selama kita masih mau memaintain ataupun ngeliatin tiap harinya. Yang susah itu sebenarnya adalah kejahilan tangan kita sendiri. Iya benar. Yang suka mindah-mindahin koral. Kedua, kitanya sendiri tidak konsekuen untuk mengecek kondisinya. Dan menurut gue yang terakhir kadang-kadang terlalu bersih. Iya benar. Terlalu bersih ya, betul. Ya, jadi kalau orang itu udah terlalu bersih, malah bikin koralnya jadinya nggak bisa, karena memang gimana pun juga ternyata memang mereka butuh nitrat ya. Iya betul. Jadi nutrien itu terpenting tapi terjaga ya. Jadi nitrat yang terjaga kita bilangnya sekarang ya. Jadi bukan nitrat yang over, jadi tetap targetnya adalah turun dan kecil tapi terjaga. Itu aja mungkin dari kita berdua, dari Jafarif, gua Niko sekali lagi, dan Iya, saya Tuban. undur diri dari kalian. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye bye.